Pernahkah kau menangis diam-diam menatap angka hutang yang seakan tak berkurang sedikit pun? Di malam-malam yang sepi mungkin kau bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku seperti ini?" Hutang bukan hanya angka di kertas. Ia adalah beban di dada. Ia membuat tidur gelisah, membuat makan terasa hambar, dan membuat hati terasa hancur. Tapi dengarkan ini, Allah tahu setiap helaan napasmu. Allah tahu bahkan sebelum engkau mengucap doa itu dengan bibirmu yang gemetar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka jika hari ini kau merasa tersungkur karena hutang, ketahuilah, Allah percaya engkau kuat melewatinya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, kesulitan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menumbuhkan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu nyata. Kadang Allah menunda rezeki bukan karena Ia tidak sayang, tapi karena Ia sedang membersihkan hatimu dari kebergantungan pada makhluk. Lihatlah, berapa kali engkau sudah bertahan sampai hari ini. Itu bukan kebetulan, itu tanda bahwa Allah masih menjagamu. Maka jangan malu karena miskin, jangan putus asa karena hutang. Yang seharusnya membuatmu malu adalah ketika kau berhenti percaya pada Allah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang dilanda kesulitan karena hutang, lalu ia memohon kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Hadits riwayat Ahmad. Lihatlah janji itu. Bukan janji manusia, tapi janji Rabb yang Maha Kaya. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti akan datang waktunya. Waktu di mana bebanmu terasa ringan, dan kau menangis bukan karena hutang, tapi karena bersyukur atas pertolongannya yang tiba-tiba datang dari arah yang tak kau duga. Seperti yang Allah janjikan dalam surah Ats-Tsalaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maka tugasmu sekarang bukan menghitung berapa banyak hutangmu, tapi menghitung berapa sering kau masih menyebut nama Allah di tengah kesulitan itu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena Allah tidak pernah tutup telinga dari doa hamba yang bersujud. Ujian hutang ini bisa jadi adalah surat cinta Allah untukmu, agar engkau pulang, agar engkau kembali bersandar hanya kepadanya. Jadi tenangkan hatimu, lapangkan dadamu. Katakan dalam hati, "Ya Allah, aku pasrahkan semuanya padamu. Aku tak punya siapa-siapa selain engkau." Dan lihatlah bagaimana langit terbuka saat hati benar-benar berserah. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba ada seseorang yang datang menolong tanpa diminta? Atau ada rezeki kecil yang muncul di saat kau benar-benar tidak punya apa-apa? Itu bukan kebetulan. Itu tanda pertama. Allah sedang menurunkan pertolongan lewat jalan yang tak disangka. Allah berfirman dalam surah Ats-Tsalaq ayat 3, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Kata mencukupkan di sini bukan sekadar mencukupi uangmu, tapi mencukupkan hatimu, agar kau tenang, agar kau yakin, agar kau tidak panik. Karena dari hati yang tenanglah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang sebelumnya tertutup. Kadang pertolongan Allah tidak langsung berupa uang, tapi berupa ide, peluang, atau seseorang yang kau temui secara tak sengaja. Pernahkah engkau mendadak teringat untuk menjual sesuatu yang ternyata laku? Atau tiba-tiba ada teman lama menghubungimu, menawarkan kerja sama kecil? Itulah tanda kedua. Allah menggerakkan sesuatu di luar nalar manusia. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang menjadikan Allah tempat bergantungnya, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak terlintas dalam benaknya. Rezeki bukan hanya angka, tapi pergerakan hati manusia lain yang digerakkan oleh kasih sayang Allah. Maka jangan pernah remehkan doa-doa kecilmu. Jangan malu meminta pada Allah meski hanya Rp1.000 untuk bertahan hari itu. Karena bagi Allah kecil dan besar itu sama saja. Yang membedakan hanyalah seberapa yakin hatimu saat memohon. Allah juga berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Tanda ketiga pertolongan Allah datang adalah saat hatimu tiba-tiba merasa tenang, padahal masalahmu belum selesai. Itu artinya Allah sudah menurunkan ketenangan dari langit. Karena hati yang tenang bukan dari logika, tapi dari kasih Allah yang menenangkan. Dan biasanya setelah ketenangan itu datang, perlahan pintu rezeki ikut terbuka. Mungkin ada orang yang tiba-tiba berhutang budi padamu,
lalu datang membayar di waktu yang tepat. Mungkin ada barang lama yang kau jual, dan Allah takdirkan laku di saat kau paling membutuhkan. Semua itu adalah tanda-tanda kecil bahwa Allah sedang bekerja dalam diam. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikanlah burung itu. Ia tidak punya tabungan, tidak punya rencana bulanan, tidak punya simpanan. Tapi setiap hari ia tetap berangkat dengan keyakinan. Itulah hakikat tawakal. Dan saat kau benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Tiba-tiba hutang yang kau pikir tak mungkin bisa terbayar, satu persatu mulai terselesaikan. Kadang lewat orang yang tak kau kenal. Kadang lewat rezeki kecil tapi terus mengalir. Kadang lewat perubahan hati, dari cemas menjadi sabar, dari takut menjadi yakin. Ingatlah, Allah tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Dan selama engkau masih menunduk dalam sujud, selama lidahmu masih menyebut namanya, pertolongan itu sedang bergerak menuju kepadamu. Jangan berhenti percaya hanya karena waktu terasa lambat, karena bisa jadi Allah sedang mempercepat sesuatu yang lebih besar. Mungkin bukan hanya lunasnya hutang, tapi juga bersihnya hatimu dari cinta dunia. Imam Ibn Athailah berkata, kadang Allah menunda pemberian bukan karena ia pelit, tapi karena ia ingin agar engkau tak meminta sesuatu yang kecil, sementara ia telah menyiapkan sesuatu yang besar. Maka bersabarlah, karena kesabaran hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti, bahwa engkau pernah bertahan di saat hidup terasa runtuh. Percayalah, tak ada air mata hamba yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan satu tetes yang jatuh karena menahan malu dan sedih karena hutang, bisa menjadi sebab turunnya rahmat yang besar. Jadi tetaplah berdoa, katakan dalam hatimu, "Ya Allah, aku tidak tahu dari mana pertolongan itu datang, tapi aku percaya, Engkau tidak akan meninggalkan hamba yang berharap kepadamu." Saat itulah malaikat akan mencatat, hamba ini belum menyerah, maka turunkanlah pertolongan untuknya. Karena setiap kesulitan pasti diikuti dengan kemudahan, seperti firman Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali Allah mengulanginya agar hatimu yakin, tidak ada kesulitan yang abadi. Dan mungkin, hutangmu hari ini hanyalah jalan, agar kelak engkau bisa berkata, "Aku pernah tersungkur, tapi Allah lah yang menegakkan aku kembali." Ada satu hal yang sering dilupakan ketika seseorang terlilit hutang. Bukan seberapa besar jumlahnya, tapi seberapa kuat hubunganmu dengan Allah. Banyak orang berusaha keras melunasi hutang, tapi lupa mengetuk pintu langit dengan doa. Padahal, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Daud, barang siapa yang dilanda hutang, lalu ia berdoa dengan doa ini, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi hutangnya. Doa itu adalah, Allahumma ikfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika aman siwaka. Allahumma akfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selainmu. Kalimat ini pendek tapi kekuatannya luar biasa, karena ia bukan sekadar permintaan uang, melainkan pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya sumber kecukupan. Setiap kali engkau merasa cemas, bacalah doa ini perlahan dengan hati yang pasrah. Ulangi setiap selesai sholat, ulangi setiap kali rasa takut datang, ulangi. Bahkan ketika engkau tidak tahu dari mana uang akan datang. Karena doa yang dibaca dengan air mata dan keyakinan jauh lebih kuat dari 1000 perhitungan logika. Rasulullah juga mengajarkan doa lain yang sangat agung untuk melunasi hutang dan menenangkan hati. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan penindasan manusia." Bacalah doa ini setiap hari, karena setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesungguhan, Allah sedang menuliskan jalan keluar yang mungkin belum terlihat.
Amalan pertama yang membuka jalan keluar dari hutang adalah memperbanyak istighfar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesusahan, kelapangan dari setiap kesempitan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Maka biasakanlah bibirmu berucap, "Astaghfirullah wa atubu ilaih." Ucapkan 100 kali, 200 kali, atau lebih. Lakukan dengan hati yang sadar, bukan sekadar di bibir. Karena saat engkau beristighfar, engkau sedang mencuci hati dari debu kelalaian, dan hati yang bersih lebih mudah menerima pertolongan Allah. Amalan kedua, bersedekah meski sedikit. Banyak yang ragu, bagaimana aku bisa sedekah sedang aku sendiri butuh uang? Tapi justru disitulah rahasianya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sedekah tidak akan mengurangi harta. Bagaimana bisa? Karena setiap kali engkau memberi, Allah membuka jalan baru untuk menggantinya. Kadang bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan hati, dengan solusi tak terduga, dengan rezeki yang mengalir dari arah yang kau tak sangka. Imam Al-Ghazali berkata, jangan pernah menunggu kaya untuk bersedekah, karena kekayaan sejati adalah keyakinan pada janji Allah. Maka mulai dari yang kecil. Jika kau hanya punya 5.000, ambil 1.000 untuk berbagi. Jika kau punya sepiring nasi, berbagilah setengah. Karena sedekah bukan soal besar jumlahnya, tapi besar niat dan ikhlasnya. Amalan ketiga, sholat 2 rakaat di malam hari. Tidak harus panjang, cukup sederhana. 2 rakaat dengan hati yang benar-benar berserah. Di sepertiga malam terakhir, Allah berfirman melalui sabda Rasulullah dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Bayangkan, Tuhan yang Maha Kuasa turun mendekat kepada hambanya yang sedang bersujud. Di saat dunia tertidur, Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya untukmu. Maka sujudlah, menangislah jika perlu. Katakan dalam hatimu, ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku tahu Engkau Maha Kuat. Lunaskanlah hutangku dengan cara yang Engkau ridhoi. Jadikan aku hamba yang sabar, yang tidak mengeluh dan yang percaya bahwa Engkau selalu cukup untukku. Dan lihatlah, hari-hari berikutnya akan berubah. Hatimu akan terasa ringan, langkahmu terasa lebih yakin, dan satu persatu, pintu yang tertutup akan terbuka, karena janji Allah tidak pernah salah. Dalam surah Muhammad ayat 7, Allah berfirman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka teruslah berbuat baik, meski hatimu sedang berat. Karena Allah sedang menilai bukan hasil, tapi niat dan kesungguhanmu. Dan jika hari ini engkau masih berjuang membayar hutang, jangan malu, jangan takut. Ujian ini bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk meninggikan derajatmu. Seperti kata Imam Hasan Al-Bashri, jika engkau bersabar di saat sempit, maka di saat lapang Allah akan memberikan lebih dari yang engkau minta. Percayalah, suatu hari nanti engkau akan menatap masa lalumu dan berkata, inilah masa paling sulit dalam hidupku, tapi juga masa paling indah, karena di saat itulah aku benar-benar mengenal Allah. Jadi, tetaplah berdoa, tetaplah sujud, dan jangan berhenti berharap, karena Allah tidak pernah mengecewakan hati yang tulus menunggu pertolongannya. Ada titik dalam hidup di mana manusia sudah melakukan segalanya. Berusaha, berdoa, berjuang, bahkan menahan tangis setiap malam. Tapi jalan keluar itu belum juga terlihat. Di titik itu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak mendengar. Karena bisa jadi Allah sedang menyusun akhir yang lebih indah dari yang kau bayangkan. Hidup ini seperti kisah panjang yang belum selesai. Kau mungkin sedang berada di bab yang paling gelap, tapi ingatlah, setiap kisah gelap selalu diakhiri dengan cahaya. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, ketahuilah, kemenangan itu bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka jika hari ini engkau masih terjatuh, bukan berarti Allah tidak peduli, tapi karena Dia ingin hatimu benar-benar hanya bergantung padanya. Kadang Allah menunggu sampai semua jalan manusia tertutup, agar engkau sadar bahwa satu-satunya jalan hanyalah kepadanya. Ketika semua pintu tertutup, Allah ingin kau tahu bahwa masih ada pintu yang tak pernah dikunci, pintu langit.
Bukalah dengan air mata, bukalah dengan doa malam, bukalah dengan pasrah yang tulus, karena sesungguhnya yang Allah tunggu bukanlah kesempurnaanmu, tapi penyerahan dirimu. Dalam surah Yunus ayat 107 Allah berfirman, "Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Lihatlah, semuanya kembali padanya. Maka saat engkau sudah berusaha keras namun hasilnya belum datang, saat engkau sudah berdoa tapi belum ada jawaban, jangan berhenti, cukup tenangkan hati dan biarkan Allah bekerja, karena keajaiban sering datang justru ketika manusia sudah berhenti menghitung dan mulai menyerahkan semuanya pada Allah." Imam Al-Ghazali berkata, "Bila hatimu sudah benar-benar bertawakal, maka kau akan melihat tangan Allah bekerja di setiap urusanmu, bahkan di hal yang kau kira kecil. Kadang pertolongan Allah datang tanpa tanda. Mungkin pagi ini kau terbangun tanpa semangat, tapi sore nanti ada kabar baik yang menenangkan. Kadang Allah tidak langsung menghapus hutangmu, tapi Dia menghapus rasa takut di hatimu terlebih dahulu. Dan ketika ketenangan itu sudah kau rasakan, maka sebenarnya engkau telah merasakan pertolongan Allah yang paling nyata. Karena yang paling berat dari ujian bukanlah hutangnya, tapi gelisahnya hati yang kehilangan harapan. Maka jagalah harapanmu, sekecil apapun itu. Allah sangat mencintai hamba yang tetap berharap walau hatinya remuk." Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka jangan biarkan hutang menjauhkanmu dari Allah. Biarkan hutang justru mendekatkanmu kepadanya. Karena bisa jadi, ujian inilah yang membuat sujudmu lebih dalam, doamu lebih sungguh-sungguh dan hatimu lebih lembut dalam berpasrah. Jangan malu menangis, jangan malu merasa lemah. Karena di balik kelemahan itu, Allah sedang menumbuhkan kekuatan yang baru." Dalam surah Al-Hadid ayat 22-23 Allah berfirman, "Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya, supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Lihatlah, bahkan kesulitanmu hari ini sudah tertulis sejak lama di Lauhul Mahfuz. Dan jika Allah yang menulisnya, tentu Allah pula yang menulis bagaimana akhirnya. Maka biarkan Allah menyelesaikan ceritamu. Biarkan Dia menuntunmu dengan caranya sendiri. Kadang akhir yang kau tunggu bukan pelunasan hutang, tapi kelapangan hati yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dunia. Dan ketika kau sampai di titik itu, di mana kau bisa tersenyum di tengah kesempitan, di mana kau bisa berkata, 'Cukuplah Allah bagiku,' maka ketahuilah, itulah tanda bahwa pertolongan Allah sudah dekat." Dalam surah At-Taubah ayat 129, Allah berfirman, "Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung." Jadi kini, jika kau merasa lelah, tarik napas panjang, letakkan segala bebanmu di hadapan Allah. Katakan perlahan, "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa. Kini aku pasrahkan segalanya kepadamu. Jika Engkau berkehendak, lunaskanlah hutangku dengan caramu yang terbaik, dan jadikan hatiku ridha atas setiap takdirmu. Tenangkan hatimu, wahai jiwa yang sedang berjuang, karena pertolongan Allah tidak pernah datang terlambat. Ia datang tepat di waktu yang paling kau butuhkan, bukan di waktu yang paling kau inginkan. Dan kelak, ketika semua telah selesai, engkau akan menatap ke belakang dengan mata yang basah, sambil berkata pelan, 'Ya Allah, ternyata selama ini Engkau tidak pernah meninggalkanku.' Maka berjalanlah dengan tenang, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hatimu yakin bahwa setiap kesulitan selalu ditemani tangan Allah yang lembut. Dan di hari ketika hutangmu lunas, jangan lupa sujud lama-lama, karena saat itu, kau bukan hanya bebas dari beban dunia, tapi juga bebas dari rasa takut, sebab kau tahu, Allah lah yang telah membayarnya untukmu
dengan kasih sayang yang tak terukur.